wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selamat bergabung semuanya. Selamat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Yang belum bisa kurban sekarang semoga bisa berkurban besok. Yang sekarang berkurban perasaan semoga hari raya yang akan datang bisa berkorban sapi, kambing. Amin. Salam dari Tembung Kak, salam juga syiar dakwah Islam, semoga selalu menyiarkan dakwah Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Gimana sinyal ini? Saya mau tanya sinyal dulu, aman gak? Aman ya? Aman gak sinyal ini? Sinyal aman gak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gimana tadi, banyak yang puasa Arafah enggak? Banyak yang puasa Arafah enggak tadi teman-teman? Yang pada hadir, selamat hadir nih dari Cianjur, dari Madiun juga, dari Probolinggo, oh ya, dari mana-mana ya. Selamat bergabung, semoga live ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan seputar sholat hari raya Idul Adha atau gimana? Karena live ini mungkin saya agak lama-lama, sekitar setengah jaman mungkin. Habis itu saya mau pamit. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tentang besok. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Kak, mau nanya apakah boleh orang yang sudah meninggal boleh dikurbankan? Maksudnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Bagus malah, menjadi pahala nanti buat orang yang sudah meninggal. Itu boleh, gak apa-apa. Malam banget bang live-nya, iya, enak ini malam. Seperti doa di awal, semoga kalau sekarang kita cuma bisa korban perasaan, semoga bulan Idul Adha atau Idul Kurban yang akan datang kita bisa kurban beneran. Amin ya rabbal alamin. Jangan cuma korban perasaan ya. Salam dari pelajar mahasiswa Universitas Al-Azhar Asy'ari, Egypt, Mesir, Masya Allah. To you and family. Syukron. Tegar Satria Prabowo 02. Mantap. Ma'asalamah fil misro. Ya akhi, misal kalau sholat idnya di rumah terus gak ada khutbahnya gimana? Nah, ini banyak pertanyaan ini memang. Kita sekarang lagi pegang namanya kitab Takriratus Syadidah. Di sini menjelaskan, ini ngaji sebentar ya, biar manfaat live-nya. Menyembelih hewan kurban kan setelah sholat id. Kalau sholat id ditiadakan masih harus menyembelih hewan kurban enggak? Sholat Idul Adha itu di sini dijelaskan
Waqilah innaha fardun kifayah. Salat apa namanya? Idul Adha itu fardu kifayah ya. Jadi seumpama nih ya, di Indonesia tidak melakukan semuanya, nah maka itu semua orang Indonesia dapat dosa gitu. Tapi kan kalau pandemi kayak gini kan ada masih desa yang tidak terkontaminasi, yang masih zona hijau apa gitu kan, kadang masih melaksanakan sholat id ya. Ya seperti di rumah, insya Allah besok melaksanakan sholat id karena di sini masih desa ya. Jadi insya Allah kayak ini apa namanya, sudah terpenuhi semua kewajiban se-Indonesia, yang penting sudah ada yang sholat gitu. Menurut Imam Abi Hanifah wajib. Menurut Imam Abu Hanifah wajib hukumnya, bukan fardu kifayah lagi tapi fardu ain. Untuk masalah tadi ada yang bertanya kalau sholat sendirian di rumah apa masih khutbah. Di sini juga dijelaskan teman-teman. Mana itu deh? Tadi saya baca. Kalau sholatnya munfarid itu maksudnya sendirian, ya nggak usah khutbah gitu. Mana dah? Nah ini. Wa idza shalla munfaridan fala yaktubu. Kalau kalian sholat sendirian di rumah, bagi yang cewek-cewek, kalau seumpamanya sholat di rumah nggak usah khutbah. Gitu. Wa idza shalla munfaridan fala yaktubu. Kalau apa namanya? Kalau sholatnya sendirian maka nggak usah khutbah. Kalau akikoh itu tanggung jawab orang tua. Jadi kalau akikoh harus pakai uang orang tua. Kalau orang tua nggak mampu nggak apa-apa, nggak akikoh. Kalau kurban nggak apa-apa, pakai uang sendiri. Ya benar. Dan berbicara masalah khutbah kurban itu sunat teman-teman. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan untuk berkurban. Allah menjanjikan dihapuskannya dosa-dosa kita kan banyak. Jadi sehelai bulu dari hewan yang kita korbankan adalah penebusan dosa bagi kita. Jadi umpamanya kita berkorban sapi gitu kan. Sapi itu kan banyak bulunya di badannya ya kan. Tapi kan bulunya halus sapi itu. Sebanyak bulu yang ada di sapi, maka sebanyak itulah dosa yang Allah ampuni gitu teman-teman. Makanya sangat disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan kepada kita untuk apa namanya ya, berkurban gitu. Ini dari kecil juga nih. Tahun ini cuma kurban perasaan. Ya Allah. Ini dari Dinal Jannah. Kalau sholatnya jamaah tapi semua perempuan tetap khutbah enggak kan? Ini ada syarat khutbah di sini ini. Sebentar ya. Biar paham, kita baca dari awal dulu. Bab sholatil aidaini. Jadi bab di sini menjelaskan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ai sholati aidai al-fitri wal adha wa salatu aidil adha afdalun li wurudiha min fil Quran fi qoulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Di sini jelaskan tentang salat Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wa salatul Idul Adha afdal. Salat Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar ya. Maka sholatlah kalian untuk Tuhan kalian, untuk Allah maksudnya, wanhar, dan berkurbanlah itu. Hukmuha sunnatun. Adapun apa namanya hukumnya sholatul aidain hukmuha sunnatun ya. Bal hiya afdalun nawafil. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah teman-teman ya. Mohon maaf tadi salah. Bal hiya afdalun nawafil, tapi sunnah itu adalah paling afdalnya sunnah. Waqilah innaha fardu kifayatin, dan ada yang berpendapat juga
Sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu ada yang fardu kifayah, dan wa indal Imam Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu wajibatun, yaitu wajib. Nah, jadi paham ya. Di sini menjelaskan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha, teman-teman. Hukmuha sunnah. Hukmuha sunnah. Ya. Dan waktunya min tulung isyamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Waktunya sholat Idul Fitri, ini kan Idul Fitri ya, yang dibahas dulu. Ya, Idul Fitri itu dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari, hingga jam 12 pas itu akhirnya. Al-awwali min Syawal, yang mana Idul Fitri itu ada pada awal di bulan Syawal. Jadi tanggal pertama bulan Syawal, disitulah Idul Fitri. Wa min yaumi Idul Adha, dan di hari Idul Adha al-ashiri min Dzulhijjah, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah itu. Jadi di bulan haji tanggal 10, disitulah nanti Idul Adha. Nah, sekarang ini sudah besok tanggal 20 Juli, besok adalah pelaksanaan Idul Adha. Sunnanuha, adapun sunnah-sunnahnya ini takhiruha ila antara tafi'a qadra rumhin, ya, mengakhirkan sholat sehingga matahari itu keangkat, teman-teman, ya. Jadi agak naik sedikit matahari sekitar jam 8 atau jam 9 itu disunahkan untuk fi'luha bil masjid, melakukannya di masjid. Ini tasa'ah, apabila masjidnya itu luas, ya. Wa illa fi ghairihi, tapi kalau masjidnya agak luas, kalau masjidnya agak luas ya di lapangan nggak apa-apa gitu. Tapi yang disunahkan, ini kan sunnah-sunnahnya, yang disunahkan itu di masjid. Dan juga yang disunahkan ini adalah yasma'u, ya, mendengarkan kepada khutbah. Yang ketiga apa? Ihya'u laylatihima ihya ulailatihima bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nah, jadi sekarang ini saya live, teman-teman mendengarkan niat untuk beribadah. Jadi di malam Idul Adha dan di malam Idul Fitri disunahkan malam-malamnya itu sebelum pagi, ya, sebelum pagi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Al-ghuslu, yang selanjutnya, yang nomor 4 ialah mandi. Wa yadkhulu fi min nisfil lail, ya, dan masuk waktunya itu yang disunahkan untuk mandi ketika separuh malam, jam 12 malam mandi, ya. Kayak sekarang nih mandi, niat untuk mandi Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dengarkan dulu ya, saya belum buka pertanyaan. Dengarkan dulu, habis ini baru ada yang bertanya. Dengarkan dulu. Selanjutnya at-tatayyub wa tazayyun, ya. Yang selanjutnya yang nomor 5 ialah memakai wangi-wangian dan juga memakai perhiasan. Nah, jadi itu, makanya kan kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu banyak orang-orang yang pakai baju baru. Rasulullah SAW ketika Idul Fitri atau ini atau Idul Adha, ya teman-teman, beliau memakai gamis yang paling bagus, yang wakilah di dalam sebuah cerita beliau itu belinya di Yaman gitu. Jadi gamis paling bagus dari Yaman beliau pakai ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu, teman-teman. Jadi ini kan cuma disunahkan. Yang nggak punya baju baru nggak usah sedih, ya, pakai seadanya, ya, nggak usah nurutin gengsi. Kalau nggak punya uang buat beli baju nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kita memperbarui hati dan juga iman, itu yang terpenting. Wa yusannu khurujul Bentar. Ini penjelasan tentang wanita ini. Di sini boleh bertanya-tanya, saya masih belum buka pertanyaan, ya. Lil qaidi wal kharij wal kibari was-sighari sawa'un al-musallim minhum ghairuhu yusannu khurujul ajuzi aw yadidawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin dalilatin wa amma syabatu wa dawatul hayati fayukrahu.
lahunna hudurul aidain wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Nah, ini teman-teman untuk para wanita ya. Wa yusannu khurujul ujuzi wa ghairi dhawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin badhilatin. Dan disunnahkan bagi wanita itu teman-teman semuanya untuk memakai baju yang sederhana saja gitu. Jangan terlalu mencolok. Ya. Karena wa amma syabatu wa dhawatul hayati fayukrahu. Bagi perempuan itu memakai perhiasan dan juga ini bukan kata saya, ini kata kitab ya. Dan juga baju-baju yang begitu mencoloknya gitu kan. Fayukrahu. Ini fayukrahu lahunna hudurul aidain. Dan kalau seumpama ini memakai baju yang terlalu mencolok ya. Habis ini nanya apa? Ini masih pembahasan dulu biar paham. Kalau memakai baju yang terlalu mencolok ketika mau sholat di masjid, fayukrahu lahunna hudurul aidain, maka dimakruhkan baginya untuk hadir ke masjid. Jadi wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal, maka bagi untuk wanita ya, wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal, sholat di rumahnya itu lebih afdal gitu teman-teman semuanya. Jadi buat jaga-jaga teman-teman. Buat jaga-jaga karena fitnahnya perempuan ini kan banyak gitu. Jadi washolatuhunna fi buyutihinna afdal. Salatnya perempuan itu lebih baik di rumahnya. Ketika salat di rumahnya maka itu afdal, lebih baik daripada salat di masjid. Daripada nanti ke masjid hanya menimbulkan fitnah gitu. Itu teman-teman. Yang keenam, al-bukuru li ghairil imam. Bukur ini apa artinya ini? Soalnya ada artinya ini. Saya cuma mengingat-ingat arti, jadi ya agak terbata-bata teman-teman. Bentar ya, al-bukur li ghairil imam. Al-bukur. Bentar deh. Tapi yang pasti itu ya teman-teman, untuk wanita itu lebih afdal sholat di rumah. Tapi kalau seumpama kita mengira-ngira tidak ada fitnah yang akan datang sama kita gitu kan, bagi kaum wanita ya nggak apa-apa sholat di masjid gitu. Tapi kalau memang di sana bahaya, ketika keluar digoda sedikit sama cowok gitu kan, maka fayukrahu, dimakruhkan sholat di masjid. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal. Dan ketika sholat di rumah itu lebih afdal ya, lebih afdal di rumah kalau sekiranya kita keluar menimbulkan fitnah. Bahkan di sholat Jumat pun begitu teman-teman. Kalau seumpama kita keluar dari rumah untuk sholat Jumat itu tidak ada fitnah yang mendatangi kita, tidak ada, maksudnya yang punya suami seumpamanya ada yang menghasut nanti istrinya akhirnya cerai gitu kan, fitnah sudah ya, ada yang menggoda istrinya gitu kan, karena wanita memang rentan. Kenapa diadakan syariat yang seperti ini? Karena untuk menjaga kemuliaan seorang wanita, karena wanita kalian istimewa. Jadi memang banyak peraturan bagi wanita, tujuannya apa? Untuk memuliakan dan menjaga martabat seorang wanita, begitu teman-teman. Ya seperti itulah, banyak sunnah-sunnahnya ini. Al-masyu ilaiha dhahaban, ketika ke masjid disunahkan untuk jalan kaki, karena dengan berjalan kaki nanti akan bertambah pahalanya, selangkah pahala sampai nyampe ke masjid gitu kan. Ta'jilu sholati aidin nahri fi awli waktiha, menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktu, likai yattasi'a waqtul udhiyati ba'da sholati, agar bisa sholat duha masih. Jadi sholat duha itu sholat sholat Idul Adha itu disunahkan untuk cepat gitu.
menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktu dari terbitnya matahari, agar supaya bisa sholat duha juga gitu. Yang ketiga ta'khir sholat, yang kesembilan ta'khir sholat Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadrah rumhaini likai yattasi waktu ikhrajul fitrati qabla sholat. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk mengakhirkan sholat, maksudnya sholatnya agak siangan nggak apa-apa. Tapi kalau sholat Idul Adha yang disunahkan itu harus agak pagi gitu teman-teman. Al-imsak min tulu'il fajri fi Idul Adha hatta yafruga minas sholatil Id wa yanharu wa ya'kula min udhiyatihi. Kalau salah satu sunnah di Idul Adha juga teman-teman ialah al-imsak ya, jadi tidak makan dan tidak minum sebelum melaksanakan sholat. Kalau sudah selesai sholat nggak apa-apa makan gitu. Dari sini al-imsak min tulu il fajri fi Idul Adha. Jadi menahan makan dan minum min tulu il fajri fi Idul Adha, dari terbitnya fajar di waktu Idul Adha, hatta yafruga minas sholatil Idi wa yanharu wa ya'kula min udhiyatihi. Kalau sudah selesai sholat baru dimakan gitu, makan dah gitu. Jadi beda ya, kalau di Idul Fitri makan dulu ya baru sholat. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, sholat dulu baru makan gitu, paham ya? Oh ya, ini Kian Santang. Maaf Ustaz, barusan ada ibarat likayat tasi'ah itu udhiyah bermakna sholat apa? Oh ya, bisa ini. Bisa ini. Mana ada tadi dah? Oh ya, ta'jilu sholatin nahari fi awali waqtiha likayat tasi'ah waqtul udhiyah, benar. Ini bukan waktu duha ya, maaf saya salah. Jadi ini waktu menyembelih ya. Karena memang hari raya kurban, jadi agar waktu penyembelihan kurbannya itu agak luas gitu, nggak mepet sama duhur nanti gitu kan. Bagus ini masukan ini, mohon maaf ya saya salah ya. Ya benar, ta'jilu sholati Idin nahari fi awali waqtiha likai yattasi'a waqtul udhiyah ba'da sholat. Agar waktu penyembelihan hewan kurban itu luas gitu, banyak waktunya masih setelahnya sholat gitu. Bagus. Siapa Kian Santang ini? Luar biasa ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan mungkin? Nih saya lihat pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya random banget. Ya Sayyidi ya Rasul. Oh ya, kesimpulannya ya. Bentar. Ciko Sabatino. Oke brother, selamat merayakan hari besarnya. Siap. Salam sama keluarga juga ini Ciko Sabatino ini. Bentar ya, saya ini simpulkan dulu masalah sholat idain. Apa itu sholat idain? Sholat idain itu Idul Fitri dan Idul Adha. Namanya di kitab itu idaini. Jadi dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dibahas sekarang adalah Idul Adha. Dan jadi sholat Idul Adha itu teman-teman semuanya lebih afdol daripada sholat Idul Fitri, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Jadi sholatlah kalian untuk Tuhan kalian, artinya kan begitu.
wanhar dan berkurbanlah gitu. Hukmuha sunnatun, hukumnya itu Idul Adha, sholat itu hukumnya sunnah ya. Bal hiya afdalun nawafil, tapi sunnahnya itu bukan sunnah yang abal-abal ya, nggak ada sunnah yang abal-abal, jangan meremehkan sunnah. Kalau yang sunnah saja diremehkan, apalagi yang wajib begitu ya. Dan juga ada yang berpendapat juga wakilah innaha fardu kifayatin, dan sesungguhnya ada yang bilang fardu kifayah. Ada yang juga indal Imam Abi Hanifah wajibatun, hukumnya wajib. Ini yang lebih kuat lagi ya. Tapi indah Syafi'i sunnah. Tapi sunnahnya itu apa? Balhi afdalun nawafil, sunnah yang afdol itu. Jadi paham ya, salat Idul Adha sama Idul Fitri. Waktuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Ya, kalau waktunya salat Idul Adha wa min yaumi Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah. Waktuha salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Gitu. Kalau Idul Fitri di awal bulan Syawal, kalau Idul Adha di tanggal ke-10 atau hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Begitu teman-teman. Habis ini takbir, ini masih kesimpulannya teman-teman, oke. Jadi seperti itu, kesimpulannya seperti itu saja ya. Terus ada pertanyaan mungkin ya, referensi yang dibaca itu kitab apa? Kitab Takriratus Syadidah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit wa ghairuhu min ulama ina al-afadil hafizahumullahu ta'ala ajma'in. Yang mengarangnya ini namanya Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Jadi masih dzurriyyat Nabi teman-teman. Takriratus Syadidah. Ini simpel sekali kitab ini, simpel sekali. Di itu ya. Tanya tentang khutbah saat sholat id berjamaah tapi semua perempuan. Oh iya ya. Ini tidak ada di sini. Bagaimana saya mau jawab ini? Sebentar saya carikan dulu. Ini ada di sunnahnya ya. Di sunnah-sunnahnya sholat id ini ada penjelasan. Mana ada? Ada al-bukur li ghairil imam gitu. Mungkin ada yang bisa jelaskan para mustami'in ya. Apa maksudnya ini? Karena saya juga tidak mengerti. Sama-sama belajar ini guys. Nah ini al-bukur li ghairil imam. Coba saya lihat syarahnya dulu ya. Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi. Ini kan tadi ada yang bertanya gimana tadi dah masalah khutbah itu? Siapa bagus pertanyaannya ini? Tanya tentang khutbah saat sholat id berjamaah tapi semuanya perempuan. Jadi yang sholat di sini semuanya perempuan katanya. Yang berjamaah perempuan. Terus gimana khutbahnya itu? Apakah juga orang perempuan yang harus khutbah gitu? Mungkin ada yang bisa jawab. Saya lempar pertanyaannya kepada mustami'in, kepada yang lihat live ini, siapa tahu saya juga dapat ilmu nanti. Ya, mungkin ada bisa menjawab.
Saya juga ini mau cari. Iya, al-bukur li ghairi imam. Gimana maksudnya ulummu ini? Maksudnya gimana ini? Ini bagus pertanyaan ini. Saya selesaikan dulu pertanyaan ini ya. Saya cari dulu sebentar. Sohra. Wa idza sallu fi sohra'i istakhlafa al-imam fil balad. Gimana? Ada yang bisa menjawab enggak ini pertanyaannya? Diana al-Jannah. Bagus pertanyaannya ini. Mantap sekali. Jadi pertanyaannya saya ulangi gitu. Jadi pertanyaannya itu kalau jamaahnya semua wanita, terus yang khutbah siapa nanti gitu? Apakah wanita yang berkhutbah gitu? Ya, kalau bicara masalah khutbah berarti kita di bab khutbah. Lupa saya, ya Allah. Bentar ya. Salatu ala nabi al-wasiyat bittaqwa. Syaratnya khutbah ya. Bentar. Wasyartuha. Nggak boleh ketemu dah nih ya, nggak boleh karena salah satu syurutus syihhatil khutbatain, syaratnya khutbah dua. Ini syaratnya khutbah Jumat sama khutbah sholat Id sama ya teman-teman, sama. Bedanya kalau khutbah Jumat di sebelumnya Jumat, kalau khutbah sholat kedua Idul Fitri ini di setelahnya sholat gitu. Nah, kalau bicara masalah khutbah, syaratnya harus adzukur, nah laki-laki. Jadi kalau ini nggak memenuhi syarat khutbah, nggak apa-apa walaupun nggak khutbah ya. Jadi seumpama jamaahnya wanita semua gitu kan. Tuh. Jadi ini teman-teman semuanya, jawabannya sudah ketemu. Syurutus sihhatil khutbatain, khutbah dua ya. Syaratnya adalah adzukur, adzukuratuh, laki-laki. At-taharatu anil hadasain, suci dari dua hadas, aswar wal akbar. Itu teman-teman semuanya. Udah ketemu jawabannya ya. Di Diana siapa namanya tadi? Setahu saya bisa kak khutbahnya wanita asalkan jamaahnya wanita juga. Nggak bisa. Saya juga belum pernah lihat wanita itu khutbah. Nggak bisa teman-teman. Karena syaratnya sudah jelas di sini. Syurutus sihhatil khutbatain, syarat sahnya khutbah ialah yang pertama adzukuratu, harus laki-laki. Nah. Jadi syaratnya khutbah itu yang berkhutbah harus laki-laki. Itu teman-teman. Nggak boleh kalau wanita ya. Oke dah, saya jawab pertanyaan. Bolehkah berkorban tapi belum akikoh? Boleh teman-teman, boleh. Akikoh itu walaupun kita udah tua, asalkan nggak mati dah gitu, nggak apa-apa. Tapi masa iya nggak malu, makanya kan akikoh itu ya lebih baik pas waktu kita kecil gitu.
Akikoh itu bisa kapan saja, tapi kalau kurban kan ada waktunya gitu. Jadi berbicara masalah bolehkah berkurban tapi belum akikoh? Boleh. Boleh teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi. Nikah yuk, sentuh kali aku. Umur berapa neng mau nikah? Iya, Dianal Jannah berarti sah ya. Sah. Sholat tanpa ada khutbah. Karena di sini jelaskan tentang apa namanya? Sholat Idain, Idul Adha ya. Dijelaskan tentang sholat Idul Adha itu ya sudah, antara khutbah dan sholatnya itu punya syarat yang berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun nggak ada khutbahnya. Ini berbicara masalah ini. Jadi masalah khutbah cewek itu nggak boleh. Yang khutbah itu harus laki-laki memang. Jadi saya ini ya, jawab pertanyaan lagi ya. Ini ada bertanya juga, Kak, kalau seumur hidupnya belum akikoh bagaimana? Ya, akikoh itu sunnah muakkad teman-teman. Sunnah yang benar-benar dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibarat tebusan gitu. Kita sudah diberikan nyawa oleh Allah, tebusannya aja dengan akikoh gitu. Dan faidahnya sangat luar biasa. Nah, berbicara masalah faidahnya akikoh itu saya juga kurang paham. Nanti saya pelajari. Tapi kalau bertanya seumur hidupnya belum pernah akikoh sampai mati, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kurang afdol hidup ini karena tidak ada persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bukan tumbal, bukan, tapi penebusan diri. Kita banyak dosa gitu karena sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita akikoh. Seperti halnya kurban adalah penebusan dosa sebenarnya ya. Ketika kita berkurban, seberapa banyak helai bulu yang ada di hewan kurban itu, maka sebanyak itulah dosa kita akan diampuni. Gitu teman-teman. Oke ya. Nah, lanjut pertanyaan lagi. Kalau kurban misal satu kambing niat buat sekeluarga, emangnya bisa mas? Gak bisa. Satu kambing satu orang. Tapi kalau sapi itu bisa untuk 7 orang. Di keterangan di kitab seperti itu. Jadi kalau sapi satu bisa untuk tunggangan 7 orang. Nanti di Shiratal Mustaqim naik sapinya itu sudah gitu. Tapi kalau kambing itu cuma 1 orang teman-teman. Tuh. Kita ini lagi. Nah ini. Assalamualaikum. Tadi kan katanya harus sholat dulu baru makan. Kalau yang berhalangan itu gimana? Ya nggak usah sholat, langsung makan sudah nggak apa-apa. Bebas ya. Apalagi cewek ini kan memang kadang berhalangan atau apa gitu, nggak usah sholat. Nah, haram hukumnya kalau sholat itu, nggak boleh. Ini pertanyaan bagus dari Widya_Hayun. Apa pendapat Mas Akad mengenai PPKM yang berdampak pada sholat id jamaah? Gak apa-apa. Semua hukum itu pasti ada pengecualiannya. Pasti di fikih itu illa li daruratin. Sholat saja, kita kan pakaian harus suci, harus bersih. Gak boleh dari hasil nyolong, gak boleh, gak sah sholatnya ya. Harus suci dari najis, kotoran semuanya, pokoknya harus punya wudu, itu sholat baru sah gitu. Tapi kalau memang sudah ketika di tengah gunung ya, baju sudah najis semua, nggak ada baju lagi yang mau kita pakai, nggak apa-apa, pakai itu sudah, illa li daruratin. Sama halnya ketika kita di dampak COVID seperti ini, dilarang oleh pemerintah karena kebaikan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ya. Jadi taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada pemerintah. Apa yang menjadi peraturan pemerintah, mari kita laksanakan bersama-sama. Tapi kalau memang masih bisa untuk sholat, ya diusahakan untuk sholat. Itu teman-teman.
Apa hukumnya ketika seorang perempuan yang sedang haid duduk di tengah-tengah orang yang sedang sholat haid? Berbicara masalah haid itu teman-teman, yang muruh mondar mandir di masjid itu nggak boleh, ditakutkan darahnya jatuh, dikhawatirkan. Tapi seumpama darahnya tidak jatuh, sekarang kan ada semacam pempes gitulah, nggak tahu apa itu kan, softtek atau apa gitu. Kalau memang tidak khawatir ya nggak apa-apa, nggak khawatir jatuh, karena kan takut mengotori masjid teman-teman. Itu saya ini ya, jawab pertanyaan lagi ya. Kak mau tanya itu, kalau ikut iuran kurban seikhlasnya kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bagus, sodakoh itu yang akan kekal ya. Apalagi di zaman pandemi sekarang, kita nggak harus cuma ngikuti protokol kesehatan, tapi juga harus ngikuti kata Rasulullah, innamas shadaqatu tudfi'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak kepada bala. Jadi kalau kita ingin jauh dari corona, ingin jauh dari covid dan juga bala-bala yang lain, ya harus banyak sedekah gitu. Sedekah nggak harus uang, bisa juga bitabasum dengan senyum gitu ya, dan juga ya membantu orang yang tidak mampu dengan tenaga kita, itulah pokoknya itu teman-teman. Bagaimana hukumnya kalau kita pengen kurban tapi tidak mampu, nah terus kita memaksakan ingin kurban tapi dengan meminjam uang dulu, uangnya bagaimana? Ya sebenarnya lebih yang sedekah yang baik itu yang tidak memberatkan kepada kita gitu. Maksudnya kalau kita mau berkurban, kalau memang tidak mampu ya sudah, jangan dulu, nabung dulu, tahun depan baru beli. Tapi kalau memang sudah ada niatan, yang penting ya tidak merasa kesulitan saja dalam melunasi utangnya nanti. Tapi kalau memang nggak ada uangnya ya jangan dulu lah, nabung dulu, kalau ada uangnya baru kurban gitu. Dari Nursyah, izin bertanya Fit, dahulukan akikoh atau kurban? Jika seorang yang mau berkurban tapi dia belum akikoh, nggak apa-apa, kurban dulu atau akikoh dulu, terserah. Mau akikoh dulu baru kurban atau kurban dulu baru akikoh, gitu terserah, sama-sama baik semuanya. Tapi harus akikoh ya teman-teman, jangan lupa. Biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu ditarik uang iuran untuk kurban, lalu dibelikan satu sapi kambing, habis itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Iuran orang banyak gitu ya untuk beli kurban gitu ya, yang beli satu sapi, sedangkan di keterangan satu sapi hanya untuk 7 orang, semuanya pasti dapat pahala ya, namanya juga sedekah gitu kan. Apapun dan sebesar apapun atau sekecil apapun dosa kita, insya Allah Allah terima, insya Allah Allah terima nanti ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita juga, yakin aja dah sama Allah gitu. Allah yang akan ganti semuanya. Jangan maunya sendiri, enak nama aku nggak ditulis, gak usah. Sedekah yang ikhlas itu kita nggak mikir-mikir, ya udah sedekah gitu, itu ikhlas namanya. Mohon maaf kalau salah, terus kita mau amal-amal saat Idul Adha, hukumnya apa maksudnya? Mohon maaf kalau sholat terus kita mau amal-amal saat Idul Adha, hukumnya apa bang? Amal-amal maksudnya gimana itu? Monggo diperjelas. Mau tanya, kalau tangan kita nggak sengaja nempel sama mulut, dok, haram atau gimana? Oh, tangan nggak sengaja nempel ke anjing gitu ya? Ya dibasuh dengan debu. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan memakai debu gitu. Dibasuh dengan air 7 kali, nah salah satunya memakai debu gitu. Jadi dibasuh sama air yang bersih 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya memakai debu gitu. Dah bersih, yakin insyaallah aman gitu. Sengaja nggak sengaja wajib dibersihkan karena itu najis mughalladhah. Ini banyak yang lihat ini, kok nggak tidur anak-anak ini? Ini juga
Apakah baik mendebat tentang sholat jamaah tetapi berjarak, sedangkan sholat jamaah harus rapat shaf, istawu sufufakum, istawu aqimu gitu kan. Ya kalau memang sudah keadaannya seperti ini ya, dikasih sholat masih untung, ya udah ikuti kata pemerintah sudah gitu. Nggak usah rubah-rubah, yang penting kita tetap sholat, yang penting kita tetap beribadah gitu ya kan. Setelah ada peraturan kayak gini, masjid sepi, semuanya teriak di masjid dilarang ketika masjid dibuka selebar-lebarnya nggak ada yang mau sholat, kan repot manusia ini. Oke. Apalagi pertanyaannya ini? Bang mau tanya, kalau kita sholat Idul Adha wudhunya batal, gimana tuh bang? Sah nggak? Ya kalau wudhunya batal kita kentut, ya udah sholatnya nggak sah gitu. Cepet-cepet balik ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat lagi ngikutin gitu. Masbuk sudah. Bagaimana kalau misal kita umuran 30 atau berapa baru tahu atau kendala itu, apa masih boleh untuk? Boleh. Akikoh itu sampai umur berapapun, mau dari baru lahir ya, mau dari sampai tua udah umur 60 tahun semuanya bisa akikoh, nggak apa-apa, yang penting akikoh gitu. Iurannya harus dengan keluarga atau boleh dengan orang lain? Nggak boleh, boleh sama orang lain juga boleh. Takbir dulu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kak, kalau kita jemaah di saf terdepan tiba-tiba batal di tengah sholat, apa yang lebih baik dilakukan? Niat keluar dari sholat sudah, kita mengikuti tetap. Habis itu setelah selesai sholat, kita baru keluar untuk ambil wudhu lagi, lalu sholat lagi sendirian. Lihurmatil wakti, apa itu? Untuk menghormati waktu, takut mengganggu kehusyuan jamaah yang ada di samping kita. Jadi kalau pas di tengah-tengah sholat kita batal dan saf kita berada di depan, niat keluar dari sholat dalam hatinya, saya keluar dari sholat, ya Allah saya batal gitu. Ya udah sholat seperti biasa. Di situ keluar cepat-cepat ambil wudhu, sholat lagi. Kalau kita berwudhu tidak ada keran untuk air mengalir dan hanya menggunakan gayung, gimana? Boleh, karena memang harus mengalirkan air. Gini, wudhu itu kalau teman-teman tahu untuk mengusap wajah ini ya, dari sini ya, ini teman-teman jangan lupa dibasuh juga sampai ke bawah telinga ini sih, seret gitu. Pokoknya wajah ini harus dibasuh semua begitu. Begitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan yang menarik lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah ini, Kak,
boleh tanya, kan Islam itu mengharamkan nikah lebih dari 4. Kenapa Nabi Muhammad nikah dari 4, lebih dari 4? Karena Nabi Muhammad itu menikah wakilah sampai 9 ya. Dijelaskan Nabi Muhammad itu menikah sampai. Tapi sebelum turunnya ayat ini, sebelum turunnya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2 wa thulatha 3 wa ruba'a 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak adil, fawahid, maka satu saja. Sebelum turun ayat itu, jadi Rasulullah menikah sampai 9. Jadi menikahnya juga karena baik. Ada istri sahabat yang ikut perang lalu meninggal karena dia janda, dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya itu sudah ketetapan Al-Quran ya. Kita nggak boleh membantah ya, karena memang Allah mengharamkan nikah sampai lebih dari 4 gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada penjelasan di tafsir atau di mana. Nanti saya baca sudah. Bagus ini masuk. Mau tanya, apa bisa berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal karena almarhum ayah seumur hidupnya belum berkorban? Boleh. Pahalanya dilimpahkan kepada orang yang sudah meninggal, boleh. Hukumnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Bagaimana caranya agar sholatnya khusyuk, Kak? Hayati makna dari sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tapi jangan diomongin ya. Di dalam hati aja, berangan-angan. Alhamdulillah ya Allah, Allah Maha Besar. Boleh nggak Kak sholat di atas kasur, dan gimana hukumnya? Tolong dijawab. Selama kasurnya tidak kayak spring bed gitu. Kalau kasurnya itu apa ya, ngepir apa ya bahasanya ya. Kalau sholatnya itu kasurnya itu ini, pijakannya itu lembut kayak spring bed, itu nggak sah karena nggak menetap kaki itu di bumi gitu maksudnya. Kalau kasurnya kayak kasur kapuk yang tebal terus agak keras, itu nggak apa-apa, tergantung kasurnya. Kalau kasurnya spring bed nggak boleh karena pijakannya itu nggak sempurna, nanti gini gitu kakinya, kadang jatuh gitu. Mau tanya, apa bisa menaikkan haji orang tua yang sudah boleh? Itu namanya apa, haji badal ya. Jadi ada mubdilnya yang menghajikan nanti. Jadi kita punya orang tua lalu mau agar juga dapat haji, ya dihajikan kepada orang yang sudah haji. Sudah berniat untuk berkurban, tapi berhubungan pandemi saat ini, lebih utama untuk berkurban ataukah membantu sedang terpapar COVID? Lebih utama membantu sesama muslim ya. Kalau kamu membantu sesama manusia, Allah akan bantu kamu. Kalau kamu menyakiti sesama manusia, Allah juga akan sakiti kamu. Karena itu bukan dari Allah, itu dari perbuatan kamu. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Itu teman-teman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pas sholat jidatnya nggak nyentuh karena terhalang mau kena, itu hukumnya apa sih Kak? Nggak sah sholatnya karena jidat ini wajib hukumnya menempel dan menyentuh. Makanya ya dikira-kira sudah sekiranya rambutnya nggak kelihatan, dan juga mukenahnya hati-hati ya cewek-cewek ini kalau sholat. Bukan mukenah itu bukan ke sini loh, tapi ke sini ya, sampai dagu sini nih harus ditutupin juga teman-teman. Jadi kalau sholat itu mukenah gini kan, seret. Nah gitu, bukan malah ke bawah sini. Jakun ini kalau kelihatan aurat, sholat kalian gak sah ya. Kalau kurbannya untuk yang sudah meninggal gimana niatnya? Ya niat sudah, saya niati kurban ini untuk bapak saya atau ibu saya yang sudah meninggal, ya Allah kasih sudah ke amil masjidnya atau ke pondok pesantren atau ke siapa petugas kurbannya itu, sudah.
Menurut Kak Hafid tentang orang tua yang meminta untuk menikah tetapi kitanya belum siap, ya lebih baik mengikuti perkataan orang tua. Apa sih kamu yang gak buat siap masalah materi? Allah akan bantu asalkan kamu tawakal sama Allah. Makanya kalau mau enak hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah. Ketenangan bukan hanya tentang uang, teman-teman. Kadang banyak uang hati gak tenang. Kadang ada orang yang miskin hatinya selalu berzikir. Ya, semuanya pasti gampang kalau kita yakin sama Allah. Oh iya, perempuan nggak punya jakun ya, iya sih. Tapi kan kelihatan di sini nih tenggorokannya, lupa ya. Di sininya ini kan kelihatan. Jadi nutup mukenanya itu gini. Nah, sampai sini teman-teman. Nah, gitu. Kalau ininya kelihatan di bawah dagunya ini kan ada tuh daging-daging tuh di leher tuh. Kalau sampai kelihatan itu sholatnya nggak sah. Harus ditutupi juga. Lupa saya kalau wanita nggak punya jakun, ya Allah. Kalau seorang imam pakai peci kayak kakam sekarang, sah gak? Kan jidatnya harus ditutup. Aku kan cowok, rambutku bukan aurat. Tapi kalau cewek itu auratnya semua badan kecuali muka dan telapak tangan di dalam sholat. Itu hati-hati. Kalau cowok mah walaupun nggak pakai peci nggak apa-apa. Ini masalah aurat cowok sama cewek. Ya Allah, kita beralih ke ini pertanyaan di dalam komentar lagi. Bentar ya. Nih, ada yang bertanya masalah kesunahan di Idul Adha. Saya ini dulu ya, jelaskan sunnahnya. Salah satu sunnahnya ialah ihya ulaya lailatihima bil ibadah, membangunkan malam-malam Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, Idul Adha sunnahnya ketika malam kayak gini kita hidupkan dengan ibadah, kita hidupkan dengan takbir, kita hidupkan dengan zikir. Ya, itu salah satu sunnahnya. Yang kedua sunnahnya ialah sunnah selanjutnya ialah mandi ketika masuk sepertengahan malam. Ya. Mandi di pertengahan malam, jam 12 malam gitu. Dibacakan ibaratnya kayak ini, ihya ulailatihima bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, zikir, pokok ibadah, pokoknya sholawat. Yang keempat al-ghuslu wa yadkhulu, apa ini bacanya ini? Muntasofil lailih, di separuh malam. Dan di syarahnya waqad taqaddama syarhu dzalika al-qadru fil awqatil lati tahrumu fiha as-salat, masuk di dalam waktu yang diharamkan untuk diharamkan untuk sholat. Ya, waktu jam 12 itu, jam 12 malam. Jadi salah satu sunnahnya menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan juga mandi. Sekarang nih mandi sudah sunnah, ini mandi sudah. Dan juga at-tatayyub wa tazayyun, memakai wangi-wangian. Ini bagi laki-laki nih kayaknya. Karena ini bagi wanita itu haram hukumnya ya untuk memakai wangi-wangian yang terlalu wangi sehingga membuat syahwat seorang laki-laki gitu. Pikirannya nanti kemana-mana.
untuk laki-laki. Memakai gaun yang bagus, baju yang bagus, yang pantas lah gitu. Bukan yang bagus, yang pantas dipakai, bukan yang kainnya kekurangan gitu, yang gimana gitu. Yang ini apa itu? Aduh ya Allah. Kalau umumnya di masjid tapi kita mementingkan sholat itu hukumnya, maksudnya gimana ini? Bang mau tanya, kalau umumnya di masjid tapi kita mementingkan sholat itu hukumnya dah gak bang? Oke, kamu ini ngetiknya gimana sih? Saya kok gak ngerti. Ya Allah. Yang mau tidur, tidur dah. Tidur dulu. Ya Allah. Yang mau istirahat dulu dah. Nih, udah bertanya nih. Izin masuk ya, izin bertanya hukum Islam di media sosial dan televisi. Maksudnya belajar lewat online gitu, nggak apa-apa. Tapi kan hati-hati. Kita kan nggak tahu ustadz yang menerangkan itu ala thariqati ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Karena kata Nabi, tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar. Mereka semuanya di neraka, masuk neraka katanya. Illa millatan wahidah, terkecuali satu golongan, wahum ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Jadi ya nggak apa-apa, kata Habib Umar bin Hafid, media ini bagaikan pedang. Kalau kita gunakan kepada hal yang bermanfaat, bisa untuk kemanfaatan diri kita. Tapi kalau dibuat sebagai maksiat, bisa membunuh kita media ini. Makanya hati-hati dengan media, karena orang yang besar lewat media akan dimusnahkan juga oleh media. Kata Gus Hafid, orang yang besar dari media, ya, terkenal karena TikTok, Instagram, YouTube, ya seperti halnya yang lagi tren-tren sekarang ini, itu hati-hati, karena bisa jadi media juga yang akan menghancurkannya. Banyak kan artis, ada kabar ini, kabar itu, akhirnya ini, naudzubillah. Amalan apa kira-kira untuk malam ini Kak? Banyakin sholawat sudah. Banyakin sholawat sudah. Banyakin takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bang, ketika kita berdoa, seeloknya kita tidak berharap atau yakin doanya akan makbul. Yakin dah. Kalau berdoa itu harus dengan hati yang hudur, khusyuk, dan juga yakin. Insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya makan sebelum sholat Idul Adha, manakah yang harus didahulukan, sholat dulu atau setelah sholat baru makan? Setelah sholat baru makan. Karena kalau Idul Adha itu di sini dijelaskan, kalau Idul Adha makannya itu setelahnya sholat. Kalau Idul Fitri makannya sebelum sholat, yang disunahkan itu. Allah Karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ini ada yang bertanya guys, bagus Kak, gimana hukumnya orang sholat tetapi memakai masker? Gak apa-apa. Hidung ketika menyentuh tempat yang disujuti itu hukumnya sunnah. Yang wajib ini dahi teman-teman. Jadi kalau hidung ini sunnah menyentuh tempat yang kita sujuti. Tapi kalau pakai masker gak apa-apa. Kan hukumnya sunnah, yang wajib kan dahi. Ya kalau dahi ditutupin gini baru nggak sah sholatnya. Ini ada yang bertanya lagi, banyak sekali guys. Kak, apakah boleh cewek mendoakan seorang lelaki agar menjadi jodohnya? Enggak apa-apa, bagus mendoakan agar dia menjadi jodohmu, bagus sekali. Saya belajar membaca tajwid ya bu, tajwid dan bacaan Al-Quran melalui WA dengan ustazah, tapi dipandang seperti tidak wajar belajar melalui WA. Jadi bingung saya. Gak apa-apa, belajar dari mana saja, belajar dari masalah, belajar dari Instagram, dari WA, belajar, apalagi belajar di pondok, bagus ya. Semuanya yang penting khudhil hikmatah, mengambil hikmah gitu dari pembelajaran itu, dan harus pintar-pintar menyaring ya. Allah. Kalau sholat pakai kaos kaki boleh nggak Gus? Boleh, tapi itu untuk musafir. Nah, untuk musafir boleh memakai kaos kaki. Kalau bukan musafir dibuka sudah kaos kakinya, cuma mau buka kaos kaki aja ribet. Katanya kalau orang memakai anting dan lubangnya lebih dari satu ga sah jadi imam, satu nggak sah jadi imam. Oh, ini kesyarat sahnya imam ini masih, aduh, mana-mana pertanyaan ini ya Allah. Aduh, bodoh sekali hambamu ini ya Allah. Nanti dah kita bahas dari awal fikih ini dah ya. Keutamaan menyembelih hewan kurban. Allah menjanjikan mengampuni dosanya sebanyak helai bulu binatang yang dikurbankan. Boleh enggak memotong kuku dan menyisir rambut, memotong rambut saat haid? Ada pendapat yang mengatakan atau hadis yang mengatakan itu gak boleh, tapi hadisnya dhaif. Katanya nanti minta pertanggungjawaban gitu, tapi itu hadisnya dhaif teman-teman. Tapi untuk fadailul amal, untuk jaga-jaga, itu hadis dhaif bisa kita untuk amalkan. Jadi buat berjaga-jaga, gak usah motong kuku dan rambut ketika haid gitu. Kan cuma sebentar paling ya, haid paling lama setengah bulan. Ya sudah, kukunya jangan dipotong dulu gitu, rambutnya jangan dipotong dulu gitu. Habis itu setelah haid ya udah potong lagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih motong rambut sama itu nggak apa-apa. Mas, kalau sesudah wudhu boleh nggak sih dilap handuk atau kain? Boleh. Nggak boleh sih, bukan nggak boleh, itu makruh hukumnya. Kalau kita wudhu terus wudhuan kita itu dibasuh gitu kan, karena memang risih kadang airnya kan, tapi itu sebenarnya makruh hukumnya teman-teman. Itu bisa membuat fakir, bisa membuat kita sulit nanti masalah rezeki gitu, fakir masalah ilmu atau apalah nanti. Jadi kalau wudhu itu ya nunggu kering sudah, atau nanti minum ini, karena air dari tetesan air wudhu di muka kalau diminum itu nanti syifaun likulli da'in. Nah, itu adalah obat dari semua penyakit. Makanya yang lagi sakit kalau selesai wudhu diminum air wudhunya, bismillah, sembuh insyaallah. Dan mengusap air wudhuan di badan itu hukumnya makruh. Berbicara masalah makruh itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di rumah ini sendirian, makanya nge-live saya ini nggak ada temennya, GBT. La ilaha illallah. Ini yang bertanya nih, gimana hukumnya menggabungkan sholat fardu dengan sholat sunnah? Nggak boleh teman-teman, beda niat. Sunatan sama fardon,
Gak boleh. Sholat fardu ya fardu, sholat sunnah ya sunnah gitu. Punggung saya sakit ya Allah. Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi mali siwaka wala alwi wala ahadi. Apa aja ini dah. Itu tadi yang bertanya, kenal sama Mbak Risa Anggra ini? Kenal, pengurus Syubban itu kan, pengurus Syubban Lovers, rumahnya di Sragen. Kak, apa boleh jika kita dijodohkan orang tua kita menolak? Gak boleh sih sebenarnya, tapi ada pendapat lain yang mengatakan boleh kalau tidak sekufu dan nasabnya tidak bagus. Seumpama kita dijodohkan sama anak orang kaya tapi kelakuannya tidak baik, kita boleh untuk menolak. Lalu tidak sekufu itu maksudnya tidak setara gitu maksudnya. Kita anaknya kiai seumpama ya, sama orang tua dijodohkan sama anaknya maling gitu. Tapi kan jarang seperti itu ya. Tapi kalau dia dilihat dari nasab bagus, keilmuannya bagus, ya diterima. Nggak boleh kita nolak. Mas, kalau sujud ketika sholat, mata dibuka apa ditutup? Ada yang bilang kalau sholat itu makruh hukumnya merem. Ada yang bilang nggak apa-apa. Ya, jadi ya terserah sudah. Mau sujud ketika sujud, mau merem, mau menghayati atau mau melek, ya nggak apa-apa sudah. Gak ruwet Islam ini kok. Banyak pendapat di antara para imam. Khilaful ulama rahmatun kan. Perbedaan ulama itu adalah rahmat bagi kita. Iya, nolak perjodohan itu nggak boleh. Jadi dijodohkan kita sama orang tua lalu kita menolak, itu sama halnya dengan menentang orang tua kita. Jadi kita itu berbuat tidak senonoh sama orang tua sama halnya. Bukan birrul walidain nanti itu. Jadi membangkang itu namanya kepada orang tua. Allah Allah al-madad ya Rasulullah, ya azim al-jad alaika salawatullah. Makan pisang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kitanya nggak cinta gimana? Makan cinta. Sekarang ini kan zamannya mencintai dulu baru memiliki. Ubah mindset itu. Kalau kamu dijodohkan, miliki dulu baru belajar untuk mencintai. Sudah banyak saya bertemu dengan orang ketika nikah itu mas, awalnya memang cinta, tapi setelah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, cinta itu adanya pada uang belanja. Kalau ada uang belanja, ada cinta gitu katanya. Dan itu lumrah. Saya nanya gimana nikah? Kalau awal mah enak, sepiring berdua, tapi kalau udah lama, udah punya anak, gak ada cinta kalau gak ada uang belanja katanya. Jadi cinta terbentuk ketika ada uang belanja. Jadi ya inilah, belajar untuk memiliki dulu baru mencintai. Jangan mencintai dulu baru memiliki. Ini Mas Dias.Gans ini kok. Bang, boleh tanya kalau kita kentut saat selesai sholat itu sah nggak? Ya sah lah. Sholatnya kan sudah selesai, lalu kita kentut, ya sah sholatnya. Mas, gimana hukumnya sudah punya suami mengagumi lelaki lain? Hati-hati. Kalau cuma mengagumi karena ilmunya, dia bisa jadi motivasi lalu kamu semakin baik sama suami kamu, itu nggak apa-apa, malah dapat pahala. Tapi kalau mengaguminya karena nafsu, hati-hati. Bisa jadi retak hubungan kamu sama suami, wah neraka.
capek kalau ngomongin soal perjodohan. Coba pegang prinsip ini teman-teman. Cowok itu banyak, ya. Kadang orang nikah bisa nikah lagi, maupun yang cowok maupun yang cewek. Tapi orang tua hanya satu teman-teman. Orang tua kita mati, nggak ada orang tua lagi sudah. Orang tua satu seumur hidup. Ibu dan ayah hanya ada satu seumur hidup. Tapi kalau cowok sama cewek banyak. Makanya sebelum orang tuamu tiada, apa yang menjadi keinginannya, laksanakan. Kamu dijodohkan selama dia agamanya baik, walaupun gak terlalu ganteng, walaupun gak terlalu cantik. Ya kalau bisa minta yang cantik sama yang ganteng. Apalagi agamanya bagus, hatinya juga bagus, baik sama orang tua, ya udah terima walaupun dijodohin. Berkah insya Allah hidupnya. Berkah. Itu. Jadi jangan punya prinsip malas sama bapak sama ibu aku dijodohin. Jangan. Karena saya sudah mengalami kayak gitu. Orang tua hanya satu. Ketika orang tua kita sudah mati, gak ada orang tua yang bakal gantiin lagi sebagai orang tua kita. Tapi kalau wanita atau lelaki menikah, kemudian salah satunya ada yang mati, bisa menikah lagi. Kan banyak ceritanya sudah. Suaminya mati, dapat ini beberapa tahun kemudian menikah. Ada yang lelaki istrinya mati, habis ini dapat beberapa bulan langsung menikah lagi. Tapi kalau orang tua hanya ada satu seumur hidup. Makanya jangan sia-siakan orang tuamu ya. Kalau kamu mau hidupnya barokah, walaupun kamu pinter, kaya, kalau kamu gak hormat sama orang tua, gak ada gunanya brother. Emang sampean udah menkhidbah toh? Belum khidbah seseorang, mau menkhidbah seseorang. Ya cuma gara-gara gak ada restu dari orang tua, ya saya manut sama orang tua gitu. Jadi ya jangan permasalahin masalah perjodohan. Kalau menurut saya selama agamanya bagus, orangnya berilmu, akhlaknya bagus, ya udah terima. Udahnya saya pernah dijodohin, bukan dijodohin teman-teman, saya ngajuin sama Umi gitu, tapi Umi nggak cocok gitu, ya udah saya terima gitu, padahal saya sayang gitu. Saya buka-bukaan sedikit, dia cerita gitu intinya. Mas, yang benar ketika sholat id. Ketika sholat id itu teman-teman, rakaat pertama takbirnya 9 kali. Rakaat pertama nada. Yusannu at-takbiru bi rafi sauti lirrajuli wa siwatuhu al-ma'thurati al-ma'thuratu Allahu akbar Allahu akbar. Bentar ya. Rakaat pertama itu takbirnya insya Allah 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Ya, gitu. Jadi begitu teman-teman semuanya. Semoga yang belum dapat jodoh segera diberikan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Kapan makmumnya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, disitulah waktu makmum untuk membaca suratul Fatihah. Terus sekarang sudah ada yang cocok sama Umi-nya sampean Afwan sebelumnya? Belum ada. Masih proses untuk mencari. Teman-teman saya sudah pada nikah semua, sudah punya anak. Tinggal saya sendirian yang belum sama Mas Iron. Tapi saya bilang sama Umi, masalah jodoh saya pasrahin sama Umi sudah. Mau dicari siapapun orangnya, asalkan Umi sama Abi cocok, saya juga cocok gitu. Saya pasrahin sama beliau berdua sudah. Intinya manut sama orang tua gitu. Semoga semuanya dilancarkan, rezekinya, jodohnya didekatkan.
Yang belum ibadahnya istiqomah semoga diistiqomahkan. Yang belum sholat isya jangan lupa sholat isya ya. Yang sudah sholat isya, yang belum tidur habis ini setelah live atau mau keluar dari live ini nggak apa-apa, langsung ibadah sholat hajat atau sholat tahajud. Kabarnya habis Idul Adha sampean mau tunangan? Iya, nggak juga sih karena calonnya gagal, jadi nggak tunangan. Sekarang ini dah pasrah sama orang tua gitu, sama Umi mau dicarikan siapa terserah, monggo apa kata Umi sudah. Seumpama sampean sudah ketemu jodohnya, ini dari Devi underscore A05, apakah Abah Umi mengizinkan jika masakan pindah rumah atau ikut jodohnya? Kayaknya sih saya tetap di sini karena yang mau ngelanjutin pendidikan di sini siapa nanti gitu. Ini ada PAUD, ada MI, ada SMP juga gitu, dan ada majlis ya juga di sini Ihyaul Muslimin. Kalau saya pindah nanti gimana? Kocar kacir dah. Jadi ya saya mau bawa istri nanti saya ke sini. Gak ikut ke rumahnya istri tapi istri saya yang ikut ke sini nantinya. Gede. Jodohin ya teman-teman semuanya, semoga perihal jodoh ini Allah segera memberikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Yang terbaik pokoknya. Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Punya pikiran menikah dengan janda enggak? Enggak ada. Yang disunahkan itu menikah dengan perawan. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata. Saya juga orang bodoh, saya juga orang nggak tahu apa-apa. Saya masih belajar juga. Kalau ada salah ngomong mohon dimaklumi, itu murni kebodohan saya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Misal ada cowok yang minta ta'aruf, tapi kitanya maunya dicarikan sama orang tua, apa kita wajib nolak cowok itu? Ya tergantung persetujuan kamu sama orang tuanya dulu. Kalau ada orang yang cowok minta ta'aruf kemudian orang tuanya kamu cocok, ya udah lanjutin. Kecuali orang tuamu udah punya pilihan, orang tuamu tidak merestui, maka ya tolak gitu loh. Besok saya ada jadwal khutbah. Iya Kak Maman, ada jadwal khutbah di masjid sini. Sahkah sholat hari raya tanpa khutbah? Bentar. Kaifiyatu sholatiha hiya rak'atani yusannu fihima, ya. Di sholat Idul Adha itu ada 2 rakaat. Yang disunahkan di dalam sholat itu ayyukabbiru fir rak'atil ula sab'a takbiratin. Di rakaat pertama disunahkan bertakbir sebanyak 7 kali. Yakinan, dengan yakin. Nah, baina doa istiftah, di antara doa istiftah, dan juga ta'awud, dan di antara ta'awud. Jadi sebelum ketika baca Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, ketika sudah baca itu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Raful yadain fiha, jadi Allahu Akbar 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Mengangkat tangan, disunahkan mengangkat tangan juga. Yang ketiga al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid wal munfaridi. Dan disunahkan juga untuk mengeraskan suara di dalam takbirnya.
untuk imam dan makmum. Allahu Akbar, makmum ngikutin belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bagi orang yang sholat sendirian pun disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ayyakula baina kulli takbirataini al-baqiyati as-solihati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di antara takbir, di sela-sela takbir, ketika selesai takbir Allahu akbar, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu salah satu sunnahnya. Yang sunnah selanjutnya ayyadu ayyumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain, dan meletakkan tangan yang kanan di atasnya tangan yang kiri di atasnya dada. Jadi peletakannya gini, ini tangan yang kanan di atasnya tangan yang kiri di atas dada, di atasnya dada, gini boleh, pokoknya di atasnya dada gini. Allahu Akbar, Allah, disunahkan. Baina kulli takbiratain, di antara setiap takbir. Kama qala, itu dah. Dan juga sunnah selanjutnya ayyaqra'a fihima suratai. Ya, apa ini maksudnya? Oh, tentang sholat ini. Ya. Itu sudah. Dan tadi pertanyaannya apa pertanyaan tadi dah, ya Allah, lupa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu yang dibaca, membaca tasbih. Dan ini sunnahnya khutbah, sunanul khutbati yusannu idza kanatis sholatu jama'atan ayyakhutba ba'daha khutbatain ka khutbatil jum'ah fil arkan was sunan. Jadi khutbahnya sholat id itu sama halnya seperti khutbahnya sholat Jumat. La fi syuruti kasiyami was satri wal taharati wal julusi bainahuma. Wa idza sallama faridan fala yakhlubu. Kalau sholatnya cuma sendirian jangan khutbah. Jadi sholat tanpa khutbah itu sah kalau sendirian, tapi kalau berjamaah maka disunahkan untuk berkhutbah. Jadi tadi Ani bertanya masalah khutbah itu kan. Nah, sholat Idul Adha tanpa khutbah sah enggak? Kalau sholatnya sendirian, ya sholatnya tetap sah. Khutbahnya ini kan sunat teman-teman. Beda kalau Jumat. Kalau Jumat itu kan khutbah itu menjadi rukun. Nah, tapi kalau dalam Idul Adha khutbah itu menjadi sunnah. Karena ya kalau sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Soalnya duhur kan 4 rakaat. Karena ada 2 khutbah, jadi dipotong sholatnya jadi 2 rakaat. Jadi harus terpenuhi 2 khutbah antara 2 rakaat sholat Jumat. Jadi 4 gitu. Itu kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat Idul Adha itu sholat saja ya sah sholatnya. Habis itu khutbahnya itu ini apa namanya, sunnah juga gitu. Sah sholatnya walaupun tanpa khutbah. Wa idza shallama faridan fala yaktubu. Kalau sholatnya sendirian enggak usah khutbah. Tapi kalau berjamaah ya hendaknya berkhutbah gitu. Idza yusannu idza kanati sholatu jama'atan, disunnahkan apabila sholatnya berjamaah gitu kan. Ayyakhutbah ba'daha, disunnahkan untuk berkhutbah. Kalau sholatnya sendirian enggak usah khutbah, paham ya? Ini sudah hampir jam 2 teman-teman. Umi sudah istirahat.
Siapa ini? Kok bisa ya cowok-cowok berani minta anak orang? Berarti udah siap mental, ekonomi juga ya. Siap. Cowok itu harus selalu siap. Karena cowok itu adalah pemimpin. Siap dong. Hukum ketika sholat Jumat tetapi tidak mendengarkan khutbahnya atau tidur pada saat khutbah itu gimana, Mas? Kan waman laga fala jum'atalah gitu. Ya, tidak mendapatkan faidah Jumat, teman-teman. Makanya kalau khutbah itu didengarkan. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Kalau ada khutbah itu didengarkan, teman-teman semuanya. Kalau kita tidur atau ngomong, waman laga fala jum'atalah, tidak dapat Jumat, tidak dapat faidah Jumatnya. Fala jum'atalah, pulang sudah gitu. Makanya kalau khutbah itu didengarkan. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu alayka Toha ya tabibi. Yang lihat masih 200-an aja ini. Assalamu alayka. Ada yang nanya berat badan. Berat badan saya 55, guys. Kemarin udah 57, nggak tahu kok turun 2 kilo, 55. Oke. Empondo Sare Gus, insyaallah habis ini langsung tidur. Saya istirahat dulu ya teman-teman. Jangan lupa ibadahnya dijaga. Kita beribadah bersama-sama mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang live ini diberikan kemanfaatan dari Allah dan juga saya membacanya diberikan kemanfaatan dan bisa mengamalkan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.